Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian semua yang menonton video presentasi kali ini. Selamat datang. Pada presentasi ini saya akan membahas mengenai aplikasi GNSS pada bidang transportasi yang dibuat oleh Dipa Jaya Alfitra dengan NIM 3322401081. GNSS dan GPS. Secara umum, masyarakat sering menganggap bahwa GPS dan GNSS adalah hal yang sama. Namun, sebenarnya GPS hanyalah satu sistem yang berasal dari Amerika Serikat, sedangkan GNSS merupakan kumpulan dari berbagai sistem navigasi satelit global. Contohnya seperti GLONASS dari Rusia, Galileo dari Eropa, dan Beidou dari Tiongkok. Apa itu GNSS? GNSS adalah sistem navigasi global berbasis satelit yang memungkinkan kita untuk mengetahui posisi, kecepatan, dan waktu secara real time dan akurat. Sistem ini sangat krusial, khususnya untuk bidang transportasi, karena membantu manusia dan mesin dalam menentukan arah dan pergerakan. Mengapa GNSS penting dalam transportasi? Dalam bidang transportasi, GNSS berfungsi sebagai teknologi utama dalam sistem navigasi modern. Tidak hanya membantu pengendara dalam mencari rute tercepat, tetapi juga mendukung pelacakan logistik, optimasi rute, serta pengelolaan atau lintas secara lebih efisien. Aplikasi-aplikasi GNSS di bidang transportasi darat. GNSS banyak digunakan dalam transportasi darat, misalnya pengemudi ojek online yang menggunakan aplikasi navigasi untuk menemukan pelanggan. Perusahaan logistik juga memanfaatkan GNSS untuk memantau truk atau kendaraan mereka secara real time. Bahkan sistem sekarang yang baru-baru ini sedang berlaku yaitu sistem tilang elektronik dan manajemen transportasi publik juga menggunakan teknologi GNSS untuk memantau pelanggaran dan arus kendaraan. Selanjutnya, aplikasi GNSS pada bidang transportasi udara dan juga laut. Di udara, GNSS membantu pilot dalam menavigasi jalur penerbangan dan melakukan pendaratan presisi. Bahkan dalam kondisi terbatas seperti cuaca yang buruk atau malam hari sekalipun, GNSS ini membantu menavigasi jalur penerbangan dan pendaratan secara presisi. Sementara itu, di laut, GNSS digunakan untuk navigasi kapal, pelacakan posisi selama pelayaran, hingga mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal di pelabuhan secara terintegrasi. Keuntungan GNSS dalam transportasi. Dengan GNSS, transportasi menjadi lebih efisien dan aman. Rute perjalanan dapat dioptimalkan untuk menghindari kemacetan. Pengiriman logistik bisa lebih tepat waktu dan penggunaan bahan bakar juga dapat kita kurangi. Selain itu, pengawasan pergerakan kendaraan secara real time juga meningkatkan keselamatan dalam berkendara. Tantangan penggunaan GNSS. Meski GNSS sangat membantu, tapi ada beberapa tantangan dan juga kendala yang harus kita perhatikan. Seperti sinyalnya bisa terganggu di area tertutup, seperti terowongan atau kawasan dengan
gedung-gedung yang sangat tinggi. Selain itu, masih ada risiko gangguan sinyal yang disengaja seperti jamming atau spoofing. Ketergantungan penuh terhadap sinyal satelit juga menjadi tantangan dalam hal kontinuitas dan keandalan sistem navigasi, sistem GNSS. Studi kasus. Contoh nyata dari penggunaan GNSS dapat kita temukan dalam aplikasi transportasi online seperti Gojek dan juga Grab. Nah, di aplikasi ini pada aplikasi ini, mereka menggunakan GNSS untuk menampilkan posisi pengemudi secara real time, memperkirakan waktu kedatangan, dan menentukan rute tercepat menuju lokasi pelanggan. Semua fungsi tersebut berjalan secara otomatis dan sangat bergantung pada akurasi dari si GNSS. Terakhir, kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari GNSS ini, GNSS itu bukan hanya teknologi navigasi biasa saja. Kan tetapi, ia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem transportasi modern. Perannya tidak hanya memudahkan arah, tapi juga mendukung efisiensi operasional, keselamatan, serta integrasi teknologi di berbagai mode transportasi. Dan ke depannya, GNSS akan terus berkembang mengikuti dengan perkembangan atau kebutuhan zaman. Baiklah, sekian presentasi kali ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menyimak dan mendengarkan presentasi saya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa memberi gambaran yang lebih luas tentang peran GNSS dalam bidang transportasi dan bagaimana teknologi ini terus berkembang mendukung mobilitas umat manusia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geomatika, salam satu koordinat.